Baik, Shalom Bapak, Mama, saudara sekalian dimanapun Anda berada, saudara seiman dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Pendeta Jerry Adu dalam program ilustrasi khotbah Kristen yang lucu dan kocak. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan bicara sebuah judul renungan ini adalah beda keyakinan. Beda keyakinan. Jadi, saudara-saudara bicara tentang cinta, selalu ada pertanyaan, Pak Pendeta, Pak Gembala, apakah kita boleh menikah dengan orang-orang yang beda agama, apalagi beda keyakinan? Nah, kiranya renungan ini dapat memberi kita sebuah pencerahan. Jadi, ada sebuah cerita mengenai beda keyakinan. Ada seorang bernama Budi, seorang pemuda yang wajahnya pas-pasan, tapi dia pede bahwa dia ganteng, saudara. Jadi satu waktu dia berjumpa dengan seorang wanita, taruhlah bernama Lina, cantik luar biasa. Nah, akhirnya mereka pacaran dan singkat cerita mereka menikah. Namun pernikahan itu tidak berlangsung lama karena mereka menganggap ada perbedaan keyakinan. Jadi saudara, ketika mereka sampai pada puncak persoalan karena dianggap beda keyakinan, mereka memutuskan untuk bercerai. Nah, karena temannya seorang bernama Amir mulai bertanya, "Loh, kalian ini kenapa mau pisah?" Dia tanya kepada Budi dan Lina. "Kenapa kalian mau pisah?" Amir bertanya seperti itu dan jawaban Budi, "Ya karena kita berbeda keyakinan, bro. Aku dan Lina gak tahan lagi karena perbedaan keyakinan kami." Amir merasa heran. Lalu Amir bilang, "Loh, bukannya kalian seagama?" "Ya." Budi bilang, "Memang." Amir bilang, "Lantas ngapain kalian bercerai? Kan kalian satu agama, satu keyakinan. Ya, tidak ada perbedaan." Oh, rupanya perbedaan keyakinan yang dimaksudkan berbeda. Jadi Budi akhirnya berkata, "Ya, selama ini aku yakin bahwa aku ini adalah seorang laki-laki yang paling ganteng. Sedangkan si Lina tidak percaya bahwa saya ganteng." Rupanya keyakinan yang dimaksud adalah sang lelaki yakin bahwa dia ganteng. Sang istri berkata, "Kamu tidak ganteng." Saudara, ini adalah beda keyakinan. Sang laki meyakini bahwa dia ganteng. Sang istri tidak merasa dia punya suami ganteng. Saudara, ini hanya ilustrasi. Tapi bicara tentang cinta, apalagi orang-orang yang sedang dimabuk cinta, para pemuda, termasuk orang-orang Kristen, pemuda-pemuda Kristen, pemudi-pemudi Kristen, banyak sedang bertanya hari-hari ini, "Pak Pendeta, apakah boleh kita pacaran apalagi menikah dengan mereka yang tidak seiman?" Jawaban saya sederhana bahwa jawabannya bukan pada pendeta, pada gereja, tapi jawabannya pada firman Allah. Dan apa pandangan Alkitab mengenai perbedaan keyakinan atau pernikahan yang beda keyakinan? Ada sebuah lagu yang terkenal dari Indonesia Timur yang mengatakan, "Pacaran beda agama." Oh, dan banyak fansnya. Tapi pertanyaan saya adalah, saya tidak sedang meremehkan agama apapun. Bagi saya agama adalah sebuah keyakinan yang boleh dianut oleh siapapun. Dan itu adalah keputusan pribadi. Tapi saya tidak sedang bicara agama dalam konteks umum. Saya sedang bicara juga bukan dalam hubungan dengan toleransi. Saya sedang bicara tentang iman orang percaya. Apa pandangan orang percaya atau apa pandangan Alkitab mengenai pacaran beda agama atau pacaran beda keyakinan, lebih tepat pacaran beda agama. Kita mulai dari firman Allah yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-16, 1 Korintus pasal yang ke-16, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Saya baca untuk saudara, "Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap?
persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama-sama orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya? Jadi saudara, di dalam ayat ini, di dalam 2 Korintus 6 ayat 14 digambarkan bahwa orang percaya dan orang yang tidak percaya. Pertama dikatakan bahwa janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Mengapa disebut pasangan yang tidak seimbang? Karena pertama dikatakan bahwa janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tak percaya. Pertama kita orang percaya kepada siapa? Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sedangkan mereka punya Allah dengan nama yang berbeda. Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai pada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi ada prinsip Tuhan yang berbeda. Ada prinsip keyakinan yang berbeda. Saya mempercayai Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan hanya Dia atau oleh Dia kita beroleh masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi ketika saudara memilih pasangan hidupmu yang tidak percaya Yesus, berarti engkau selamat, suamimu tak selamat. Puji Tuhan kalau engkau bisa bawa suamimu, pasanganmu kepada Tuhan. Tapi banyak kali yang terjadi adalah kita berkata saya akan bawa orang itu dikenal Tuhan. Tapi kenyataannya dalam survei, dalam faktanya, anak-anak wanita yang tadinya pacaran berpikir dia bawa orang yang tidak seiman menjadi seiman. Kenyataannya terbalik. Bahkan kadang-kadang dia yang pergi meninggalkan imannya. Jadi saudara-saudara, Tuhan kita berbeda. Ya, kita harus jujur bahwa di Indonesia kita mengenal banyak agama dan kita harus bersaudara. Ada seorang hamba Tuhan berkata bahwa dengan saudara yang tidak seiman kita boleh berkawan, tapi tidak boleh berkawin. Jadi saudara, saya dapat ini kata yang luar biasa. Kita boleh berkawan, tapi kita tidak boleh berkawin. Jadi kenapa? Karena kita punya Tuhan yang berbeda. Kita punya iman yang berbeda, tentu kita juga punya pengajaran yang berbeda. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, jadi bagaimana mungkin kita bisa bersatu? Satu sisi memanggil Allah yang lain, satu sisi panggil Tuhan yang lain. Kalau dua-dua Tuhan datang, maka cekcoklah Tuhan itu. Itu kalau saya ilustrasikan. Tetapi mau saya begini, itu prinsip Tuhan kita berbeda. Yang kedua dikatakan bahwa sebab persamaan apakah yang terdapat dari kebenaran dan kedurhakaan. Saudara-saudara, tadi Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa. Artinya bahwa di dalam Yesus ada kebenaran. Maaf, saya tidak bilang bahwa agama lain tidak ada kebenaran. Tapi saya melihat dari iman saya bahwa di dalam Kristuslah ada kebenaran. Di luar Kristus tidak ada kebenaran. Jadi saudara-saudara, kita mau belajar apa? Padahal dalam rumah tangga kita harus belajar tentang apa itu kebenaran. Nah karena itu saudaraku yang diberkati Tuhan, saya kasih contoh yang paling gampang. Di iman yang lain mengatakan cerai itu tidak boleh. Di Kristen sebenarnya, prakteknya sebenarnya menurut Alkitab, apa yang telah dipersatukan Allah tidak dapat ceraikan. Ada iman lain yang mengatakan, oh ada, kita punya ajaran bahwa kita bisa poligami misalnya. Ya, kita kekristenan sebenarnya mengenal apa yang disebut monogami. Jadi, kenapa monogami? Karena kita meyakini bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Dan karena itu saudara, itulah alasan kita bagaimana pandangan saudara atau pandangan kita atau pandangan orang Kristen atau pandangan Alkitab, pandangan gereja mengenai pasangan yang beda agama. Saya mau bilang tidak bisa. Lalu yang berikut dikatakan sebab persamaan apakah yang terdapat kebenaran kedurhakaan atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap. Saudara-saudara, Alkitab bilang anak-anak Tuhan itu terang. Dan mereka yang tidak percaya digambarkan sebagai kegelapan. Bagaimana mungkin gelap dan terang bisa bersatu? Dan betul, sifat alamiah terang dan gelap tidak pernah bersatu. Terang selalu mengalahkan kegelapan. Ya. Dan sekali lagi ini bentuk yang berbeda. Terang bicara tentang cahaya yang menyinari sehingga apapun yang tak terlihat bisa terlihat. Gelap bicara tentang sesuatu yang tak dapat kita lihat atau dalam kegelapan selalu membuat kita meraba-raba. Jadi sebuah gambaran kekristenan atau pacaran beda agama digambarkan sebagai terang dan gelap. Jangan marah kalau satu waktu engkau berbeda pendapat. Jangan marah satu waktu kalau dia memperlakukanmu dengan cara-caranya sendiri. Misalnya tadi saya bilang dia mau kawin 7 pun Anda tidak bisa marah. Karena
Mereka ada ajaran-ajaran yang mengatakan poligami boleh, dalam kekristenan tidak. Karena itu saya mau bilang sama saudara, bahwa jangan pernah salah pilih pasangan hidup. Saya selalu bilang, kita bisa pilih apapun dalam dunia ini. Misalnya, salah pilih pekerjaan, saudara bisa tukar pekerjaan. Saudara salah pilih bisnis, saudara bisa tukar bisnis yang lain. Saudara salah beli handphone, saudara bisa tukar dan beli handphone yang lain. Tapi pernikahan itu sekali dalam seumur hidup. Karena itu pilihlah satu, saudara seiman. Tapi yang kedua, mereka yang takut akan Tuhan. Nah, mengapa ini penting, saudara? Karena menurut catatan sejarah dalam Alkitab, bangsa Israel itu jatuh salah satunya karena orang-orang Israel suka mengambil istri dari bangsa-bangsa yang lain yang tidak mengenal Allah orang Israel, yaitu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Sehingga membuat orang Israel jatuh, bukan hanya jatuh dalam dosa, tapi bangsa itu gagal. Saudaraku, dan yang menjadi contoh terakhir adalah seorang raja yang gagah, yang ganteng, yang kata Alkitab penuh hikmat, kaya luar biasa. Juga jatuh karena saya sebut sebagai pernikahan beda agama, beda keyakinan. Kalau saudara baca di dalam 1 Raja-Raja, khusus di dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 4, Salomo jatuh dalam penyembahan berhala karena istri-istri yang tidak seimbang. Kalau saudara baca sekali lagi dalam 1 Raja-Raja, saya coba baca untuk saudara. 1 Raja-Raja pasal yang ke-11, dikatakan begini saudara. 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ya, ayat yang ke-4. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud. Ayat yang kelima, demikian Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan, sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Jadi saudara-saudara, Salomo yang hebat akhirnya jatuh hanya karena salah satu alasan. Dia menikah dengan perempuan-perempuan kafir yang tidak mengenal Allah, yang melakukan penyembahan berhala, dan akhirnya Salomo pun mengikutinya. Dan saudara tahu pada zaman itu kalau raja melakukan sesuatu, maka masyarakat, rakyat akan mengikutinya. Jadi saudara-saudara, akhirnya Salomo gagal karena pernikahan yang beda agama. Saya sudah mendengar itu begitu banyak orang yang rumah tangganya akhirnya tidak bisa berjalan dengan baik. Salah satunya adalah karena perbedaan keyakinan. Yang paling penting, saudara harus tahu bahwa Yesus adalah juru selamat, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Itu sebabnya Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pernikahan bukan hanya bicara tentang 1-2 tahun, 20 tahun kita menikah, 50 tahun, nikah emas, atau 25 tahun nikah perak, lalu kita bangga. Saudara-saudara, pernikahan bukan hanya bicara tentang hari ini. Pernikahan sedang bicara tentang hubungan kita sampai Tuhan datang. Dan itu sebabnya saudara harus setia dengan Tuhan yang sama, Yesus Kristus Tuhan. Nah, sekali lagi yang terakhir yang saya mau bawa kepada kita, mengapa beda keyakinan tidak berlaku atas kekristenan? Karena sekali lagi, dengan menikah dengan orang yang tidak seiman, Anda melukai Tuhan Allahmu. Karena itu saudara juga dengan beda keyakinan, Anda sedang bicara tentang mati dan hidup. Keyakinan itu bicara tentang mati dan hidup. Ya, Alkitab yang bilang, kalau engkau percaya aku, engkau tidak binasa. Jadi saudara-saudara, dengan melahirkan anak-anak yang beda keyakinan, Anda sedang memasukkan mereka ke neraka. Karena itu saudara, saya ingatkan saudara, jangan saudara berkata, so sweet, yang penting beda agama, tidak apa-apa. Nanti kita juga agama jalan masing-masing. Pertanyaan saya, sederhana. Bayangkan kalau ada seorang pengemudi kapal, nakoda kapal, yang melakukan 2 setir, satu belok ke Rote, satu belok ke Sabu, satu belok ke Sumatera, satu belok ke Jawa. Kira-kira sampai tujuan tidak? Nah, demikian dengan mereka yang beda keyakinan. Saya percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Kalau saudara-saudara orang Kristen
khusus wanita atau pria yang sedang membangun hubungan lalu berprinsip, sama saja. Saya mau bilang saudara, sudahkah engkau selidiki Alkitab? Yang kedua, saya mau bilang sama saudara, kita saja manusia tidak rela kalau istri kita punya pil atau punya pria idaman yang lain. Demikian wanita, kita juga tidak mau ada wanita lain selain kita sebagai istri dari seorang suami. Kita rindu kalau bisa hanya kita sendiri. Nah, demikian dengan Tuhan. Tuhan itu Allah yang cemburu. Dia tidak ingin ada Allah lain di dalam rumah tanggamu. Dia tidak ingin Allah lain ada dalam perjalanan hidupmu. Termasuk rumah tanggamu dan pernikahanmu. Jika engkau mau diberkati Tuhan, ingat. Menikah dengan saudara seiman dan yang paling penting adalah teruslah menjadi orang-orang beriman sampai Yesus datang. Jangan hanya karena jodoh, jangan hanya karena umur sudah tua, jangan hanya karena kita berpikir kita tidak akan nikah lalu kita menikah dengan sembarang orang. Saya mau bilang sama saudara, Tuhan pasti beri saudara jodoh. Jangan buru-buru, apalagi buru-buru hanya untuk menikah dengan orang yang tidak seiman, hanya demi jawaban bahwa saya menikah, Anda salah. Kiranya Tuhan menyadarkan kita, dan kalau ada orang yang pacaran, saya mau bilang sama saudara, kasihan, saudara akan binasa. Karena itu, saya ingatkan para pemuda-pemudi, carilah orang-orang yang seiman. Karena saya percaya dengan seiman, kita bertumbuh bersama, menyembah bersama, berbakti bersama. Tuhan akan memberkati saudara. Sampai jumpa dalam program selanjutnya. Saya Pendeta Jerry Ado dari Kota Kupang. Dan terus mengingatkan kita untuk terus mendukung channel ini dengan cara klik like, share, dan komen, dan tekan tombol subscribe. Bunyikan loncengnya agar saudara mendapatkan video-video terbaru dari kami dan notifikasi-notifikasi dari kami. Tuhan memberkati. Shalom. God bless you.